Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang AS, apa kabar? Sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Hai, selamat malam, Sugeng Dalu. Apa kabar? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Apalagi kalau sehatnya sehat alami, sehat alaminya bersama siapa? Sang Raja Herbal Dunia Bang HS. Seperti malam kali ini di Beda Resep Hasan Sabila yang Anda simak melalui TikTok kami di Hasan Sabila Official, buat yang ada di YouTube kami juga di Hasan Sabila Official, ataupun yang ada di Facebook dan juga yang ada di rumah 97.8 FM EMC Bang HS. Sehat nge? Kita sapa-sapa dulu semuanya, tak lupa juga pastinya Mia Kayu Manis sudah semangat banget karena Bang HS kali ini akan membahas mengenai keluhan sejuta umat. Apa itu keluhan sejuta umat? Yaitu gringgingan, kesemutan seperti itu ya, itu adalah keluhan sejuta umat ya. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah ya, selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Bang, mengapa tangan dan kaki gringgingan atau kesemutan gitu ya Bang ya? Gringgingan atau mungkin kesemutan. Nah, itu mengapa Bang? Kalau kali ini Bang Es mengambil ini bukan hanya kaki atau tangan saja, tapi kaki dan tangan. Berarti kan mungkin lebih banyak yang akan Bang Es bahas ya. Nah, inilah yang kita belajar bareng-bareng, Mbak ya. J. Tangan geringingan itu sementara banyak orang mengatakan darah tidak lancar. Gitu ya, Pak ya. Hampir semua ahli terapis mengatakan bahwa ada sumbatan. Tidak Bapak dan Ibu. Bermacam-macam masalah kasus tangan geringingan dan kaki geringingan yang membuat tidak pernah berhenti. Itulah maka saya katakan di sini ada penyebab geringingan tangan dan kaki. Penyebab yang pertama pasti sirkulasi darah tidak lancar. Oke, baik. Apakah tidak lancar itu membuat darah itu ada sumbatan? Tidak. Jadi kadang orang mengatakan mudah sekali dengan kata-kata darah tidak lancar. Tidak lancar itu orang pasti akan tidak mampu lagi membawa badannya. Atau terjadi pembengkakan jantung. Kalau darah itu tidak lancar. Karena apa? Karena jantunglah yang bertugas untuk mengompa darah, membawa oksigen dan nutrisi lewat pembuluh darah. Kalau dikatakan tidak lancar, bagaimana dengan jantungnya? Harusnya bermasalah kan, namanya tidak lancar. Nah, tidak lancar itu definisinya Bapak Ibu, darah tidak lancar adalah darah kekurangan vitamin. Nah, vitamin inilah yang akan kita cari Ibu, Bapak. Vitamin apa aja yang untuk melancarkan darah? Ya. Tidak berarti darah tidak lancar sumbatan di mana-mana di pembuluh, tidak. Baik. Yang kedua, kebiasaan tidur miring dengan bantalan tangan. Oh, baik. Ya, Kebiasaan itu ngaruh seperti ternyata itu ya Bang ya. Geringingan kalau hanya tangan saja bisa saja untuk bantalan. Tapi kalau dengan kakinya, nah ini beda lagi. Ini sering terjadi tangan geringingan, kaki dan tangan ternyata penderita itu punya diabetes. Nah yang keempat terjadi saraf kejepit. Geringingan juga diakibatkan karena memang seseorang itu kurang vitamin B1, B6, B12, kekurangan itu Pak. Yang keenam gangguan ada kelenjar tiroid, pembesaran tiroid, ya, pada leher kencang, efeknya ke tangan jadi geringingan. Yang ketujuh
efek dari konsumsi alkohol yang berlebihan. Kok alkohol bisa berakibat? Karena alkohol secara teori dapat melarutkan dan melemahkan peredaran oksigen dan zat besi di sel darah merah. Oke, baik. Paham ya? Nah, itu dia kenapa kok ini masuk Ya. gitu ya Bang ya. Yang kedelapan, ada infeksi virus atau bakteri di dalam darah yang terlalu lama. Bisa saja infeksinya itu pada otot, bisa aja pada saraf, bisa juga pada tulang. Yang kesembilan, ada penyempitan pembuluh darah kecil, serabut. Ada pembuluh darah besar, ada pembuluh darah kecil atau serabut pembuluh darah. Nah, yang ke-10, kolesterol tinggi. Maka jangan heran kalau kolesterol tinggi pasti diiringi dengan tangan geringgingan. Itu baru tangan, Pak. Belum nanti kaki. Nah, terjadi juga ada pengerasan pada saraf spinal. Saraf spinal itu pernah saya jelaskan, pada jaringan tulang belakang ada panel-panel atas dengan servikal, tulang torak, tulang lumbal, tulang ekor, tulang panggul. Masing-masing ada serabut-serabut saraf yang menghubungkan ke semua organ. Sentralnya di tulang punggung. Nah, ini bisa terjadi pengerasan. Kenapa terjadi pengerasan? Bisa terjadi karena adanya kapur yang tumbuh pada tulang belakang. Yang ke-12 jelas ada pengapuran pada tulang punggung. Yang ke-13 lambung kronis. Lambung kronis. Nah, yang ke-14 saya perjelas di sini adalah kekurangan zat besi. Yang ke-15 terjadinya pengerasan otot pada bagian punggung. Otot pada bagian punggung itu adalah dari leher yang dihubungkan ke tulang ekor. Itu ada 15 Mia. Ada 15 Ya. penyebab dari geringingan dan juga wah tadi banyak Betul. ya, mungkin sudah banyak yang masuk tadi ya. Apa teman-teman yang wah kok ini masuk gitu kok. Nah, Bang, kalau misalkan penyakit nih, apa saja sih penyakit yang bisa saja berhubungan dengan geringingan tangan dan juga kaki ini? Penyakit yang ada hubungannya dengan geringingan kaki dan tangan adalah 1. Saraf kejepit, 2. Diabetes, 3. Darah tinggi, 4. Pengapuran darah, Baik. artinya kapur berada di dalam darah. 5. Stroke, ini tadi di video baru kita lihat. 6. Ada cedera tulang belakang karena jatuh mungkin, kecelakaan. 7. Triglycerid tinggi. Oke. Itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan geringingan tangan dan kaki. Oke, begitu nggih. Tadi beberapa penyakit yang bisa saja berhubungan dengan mengakibatkan gitu ya Bang ya, geringingan atau kesemutan pada tangan dan juga kaki. Nah, Bang, apa sih yang bisa dirasakan atau efek akibat apa yang bisa kita rasakan ketika terjadi geringingan dan juga atau kesemutan pada tangan dan kaki? Tentunya kalau ada efek pasti ada akibat, Pak. Ya. Akibatnya, Pak ya, bisa terjadi kelemahan pada otot. Nah, yang kedua, gangguan keseimbangan. Nah, ini tiroid tadi, Pak. Yang ketiga, muncul nyeri pada kronis. Efeknya itu, Pak. Kemudian yang keempat, akibatnya itu BAB itu keras, Pak. Baik. Kesulitan, bahkan ada yang sampai 3 hari baru sekali BAB. Nah, yang kelima, tidak mampu untuk berjalan jauh. Nah, yang keenam, tangan dan kaki terasa berat. Jadi maka sering orang mengatakan, kok tangan saya berat ya Pak Hasan, kaki saya berat ya Pak Awalnya Hasan. geringingan dan kesemutan tadi ya Pak. Ya, Baik. geringingan dan kesemutan.
Nah, kemudian ada leher sering kencang, itu tanda-tandanya akibatnya. Kemudian kram pada perut ini juga akibatnya. Dan kesemutan tangan dan kaki ini kita rasakan selama 24 jam. Tidak ada ampun, Pak. 24 jam kita rasakan. Baik tidur maupun kita beraktivitas. Kesemutan tidak pernah tertinggal. Melekat pada tubuh manusia. Waduh, oke. Mau apapun kesemutan lagi, kayaknya nggak nyaman banget ya kalau misalkan hari-hari kita di kesemutan dan juga geringingan ini ya Bang ya. Nah Bang, pastinya nih sedulur EMC ataupun teman-teman yang ada di TikTok dan ada yang ada di rumah nggak mau dong ya diikutin dengan yang namanya kesemutan atau geringingan ini terus-menerus apalagi sampai 24 jam. Pastinya Bang Ais punya solusinya. Apa sih Bang yang bisa digunakan atau Bang Ais punya resep apa nih yang bisa direbus kira-kira Bang Ais? Nah, ini rebusan ini mungkin kita tidak ngira, Pak ya. Oke. Tapi ini di dalam pelajaran saya, di dalam kajian saya, ya, ternyata kesemutan itu bisa kita hilangkan dengan biji pepaya muda atau pepaya mentah. Biji pepaya mentah. Wow. Ternyata ada potasium di kandungan di dalamnya, Pak ya. Di pepaya ini bagus sekali. Baik. Nggak ngira, ya kan? Ini bisa kita rebus. Ini saya jadikan resepnya. Paduannya pakai apa, Pak Hasan? Pakai Inilah apa nih, Bang? paduannya. Ada biji pepaya muda. Biji pepaya muda. Berapa ini Bang? Yang satu pepaya. Ya, Dari satu pepaya. ya satu pepaya. Ambil bijinya, hancurkan, masukkan ke dalam panci. Kapulaga ambil 10. Kerang hijau satu saja. Satu saja. Ya, kerang hijau satu saja. Ambil dagingnya, potong-potong, masukkan ke dalam tadi. Oke. Ukuran airnya 4 gelas, sisakan 2 gelas. Nah, artinya di sini ada kapulaga, ada biji pepaya muda, ada kerang hijau yang bisa membantu untuk tangan geringingan dan kaki geringingan. Nah, produk Bang AS, Blins. Oh, Ya, produk Bang AS obat jadinya ini adalah Blins. Blins. Ya, ini yang pembuluh darah, yang berhubungan dengan pembuluh darah. Oke, wow, ini dia sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Kita sudah mempunyai satu resep baru tadi dari Bang AS mengatasi kesemutan atau geringgingen. Terima kasih Bang HS. Kemudian ini kita sapa-sapa dulu yang udah bersama kita di malam kali ini ya. Selamat malam, ini ada Pak Supoyo. Kemudian dari Kak Kipli, Bang HS obat sesak nafas atau mengi apa ya? Binek punya kita obatnya. Binek nih, ini Ya. sudah banyak banget testimoni Best Binek seller ini. loh, Best Binek seller ini. juga Sekarang bagus. baru laris-laris ya ini. Masya Allah. Kemudian juga dari Kak Sulasmi, Bang saya stroke sebelah kanan sudah turun. Sudah bahu saya turun. Oh stroke, kemudian bahunya turun. Kolesterolnya 221, bicara sedikit cedal. Nah ini pakai produk apa Isi ya Bang ya? sumbatan kalau ini. Kalau sumbatan kita menggunakan ada Blins, ada Arda dan Vestri. Oke, baik. Brin ada dan juga Ya. Vestri. Baik. Ada juga nih dari Pak Lurah, Bang El, saya kena herpes bagian wajah kanan. Sekarang udah sembuh, tapi timbul Alhamdulillah gatal. ya. Nah, diberi apa ya, Bang ya? Kalau gatalnya pasti kalau herpes itu kan muncul karena virus yang tumbuh di saraf di bawah kulit, saraf di bawah kulit Pak ya. Maka kulit terasa panas. Maka bagaimana untuk mengatasi itu? Untuk mengatasi itu makanya gunakan A2 dengan Briko. A2 dan Briko ya Pak Lurah ya. Kemudian dari Kak Muhammad Uwes, Bang, aku punya sakit di dalam perut udah 16 tahun tak kunjung sembuh. Waduh, 16 tahun perutnya kenapa ini, Kak? Sakitnya. Kenapa ya Kak ya? Oke. Apakah sering keringat dingin? Apakah kita makan terus kembali lagi? Oh, ini kata dokter radang lambung sama radang empedu, Bang. Radang lambung. Iya. Ini yang radang sering saya empedu. temukan berbeda pendapat sih ya.
Apalagi kalau ada rekam medis yang dikirimkan, saya lebih senang ya. Jadi kalau saya lebih baik ke jus AB dulu, itu yang paling ringan kan. Oke. Paling ringan jus AB, itu jus sayuran Kak. Sayuran. Nanti bisa minta ke admin ya. Boleh. Terus kemudian produk punya kita ada Prolam Prolam. dan Planatur. Prolam dan Planatur ya Kak ya. Kemudian selamat malam juga ini dari Kak Siti. Bang, sering keliengan kalau kena sinar matahari, mata jadi buram, mual, telinga berdenging. Pakai produk yang mana Bang? Ini kayak hubungan dengan diabetes deh kalau ini. Jadi kalau diabetes memang dia akan mengganggu lapisan mata. Ya, akan merusak lapisan mata. Sehingga kalau lapisan itu berkurang atau menipis atau rusak, Oke. kita kena tatapan matahari terlalu silau sehingga muncullah keliengan. Gitu. Maka produk Bang AS kalau di sini Enta dan Verti. Enta dan Verti ya. Ya. Kemudian dari Kak Ruko, Bang, kalau kaki terasa ditusuk-tusuk rebusannya apa ya Bang ya? Sama sebenarnya, kaki geringingan ditusuk-tusuk. Kalau rebusannya itu kalau itu penyebab dari triglycerid tinggi atau kolesterol, berarti ada kulit kayu pinus, kulit kayu putih, kemudian ada jahe emprit, laos merah, bawang putih, ditambah dengan lidah buaya. Itu rebusannya. Oke, baik sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan info-info yang luar biasa dari Bang AS tentang apalagi malam kali ini keluhan sejuta umat yaitu mengenai geringingan atau kesemutan pada tangan dan kaki. Matur nuwun Bang AS untuk malam Sama-sama, kali ini, Mia. insya Allah nanti ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih. Baik sedulur AMC dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah dari beres bedah resep Hasan Sabila yang membahas mengenai akibat ataupun efek geringingan pada tangan dan juga pada kaki. Semoga sangat bermanfaat karena lumayan cukup mudah ya tadi ya untuk resep-resepnya dari beliau. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mia Kayu Manis pamit. Terima kasih teman-teman yang ada di TikTok, YouTube, Facebook dan juga di 97.8 FM EMC. Datuk Baik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.